Perjalanan hidup seorang pencuri lukisan antik berubah mengerikan ketika harus berurusan dengan seorang mantan pasukan khusus. Ketika hampir tak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari mantan prajurit spesial yang ahli dalam melacak tersebut, bagaimana dia menghilangkan jejak dan bertahan hidup untuk mengakhiri teror yang mengancam nyawanya? Bersama saya Adrik Bil Turunan Mandala, inilah alur cerita film. Roger Brown, sosok pria yang memiliki tinggi badan hanya 168 cm ini, mempunyai istri yang lebih jangkung daripada dirinya, bernama Diana. Walaupun Roger selalu berusaha memanjakan Diana dengan gaya hidup mewah, namun dengan perbedaan tinggi badan yang mencolok itu, Roger sering merasa minder. Karena menurutnya bisa saja sewaktu-waktu istrinya itu berpaling ke laki-laki lain yang memiliki tubuh proporsional. Apalagi dengan permasalahan Diana yang selalu berharap mempunyai anak dari Roger, dan sepertinya pria itu tidak sependapat dengan istrinya. Oleh karena itu, sebelum ketakutannya tersebut menjadi kenyataan, dia berinisiatif untuk selangkah lebih maju, yaitu punya wanita simpanan, yang kemudian diketahui bernama Lotte. Namun sepertinya wanita itu hanya pelampiasan saja, karena hati Roger sudah jelas hanya milik istrinya tercinta. Roger yang bekerja di industri perekrutan tenaga kerja tentu saja harus memiliki penghasilan ekstra untuk memenuhi gaya hidup mewah demi memanjakan Diana. Maka dari itu dia punya pekerjaan sampingan, yaitu menjadi pencuri lukisan antik bernilai jual tinggi. Yang targetnya adalah klien dia sendiri. Salah satu di antaranya adalah Jeremiah Lander, yang masuk jebakan dia melalui proses wawancara. Roger yang memiliki kemampuan mempromosikan orang untuk mendapatkan posisi tertinggi di perusahaan-perusahaan terkenal dengan mudah mendapatkan informasi pribadi orang-orang berdasi itu. Et litografi av Munch. Brosjen. Pathfinder styreformann og økonomisjef kommer hit i morgen, og jeg vil at du skal møte dem. Dengan bantuan rekannya bernama Ope, yang bekerja di perusahaan penyedia jasa keamanan, dia dengan kemampuannya mengontrol alarm yang terpasang di setiap rumah di seluruh kota dan setiap pelosok wilayah tersebut, membuat rekannya Roger bisa leluasa menjalankan aksinya, mengambil lukisan yang asli, kemudian menggantinya dengan yang palsu. Ove Kikerud skulle ha 20 for å koble fra alarmer, hente kunsten i garasjen min og kjøre til Sverige med den. Å ansette han i Tripolis var noe av det smarteste jeg hadde gjort. Dari hasil penjualan lukisan antik itu, Roger membelikan anting mahal untuk dipakai Diana dalam acara launching galerinya. Acara tersebut dihadiri oleh orang-orang penting yang diantaranya seorang detektif dari Departemen Investigasi Kriminal bernama Brad Sperre, yang diantaranya bertugas menyelidiki kasus pencurian benda-benda seni. Dia sempat menaruh curiga kepada Roger karena dengan hanya bekerja di industri perekrutan, dia mampu membelikan perhiasan mahal untuk istrinya. Roger berusaha menyembunyikan perasaan paniknya dengan alasan dia bisa membelikan perhiasan itu karena mendapatkan bonus dari perusahaannya. Di acara itu pula Diana memperkenalkan Roger kepada seorang pria bernama Klaas Greb. Dia baru saja pindah dari Belanda untuk menempati apartemen warisan neneknya di Norwegia. Mantan direktur HOTE, sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang GPS itu, mampu menarik perhatian Roger untuk mengenal dia lebih lanjut. Mengetahui Klaas sedang menganggur, kemudian Roger menawarkan lowongan kerja sebagai pimpinan sebuah perusahaan besar bernama Pathfinder. Dengan terkesan memaksa, Roger membuat janji dengan Klaas untuk sebuah pertemuan. Dan saat menuliskan alamat yang akan dijadikan tempat pertemuan mereka nanti, Roger meminjam pensil milik Klaas. Setelah acara tersebut usai, Diana memberitahu Roger tentang Klaas yang bercerita memiliki lukisan antik di apartemennya. Dan di situ diketahui bahwa mereka saling support satu sama lain dalam hal karir, meskipun Diana tahu pekerjaan sampingan Roger adalah pencuri. Bahkan Diana memberitahu alamat apartemen Klaas yang kemudian Roger segera menghubungi Ope.
Singkat cerita, keesokan harinya Roger dan Opel bertemu di sebuah kabin di hutan untuk menyusun rencana. Namun perbincangan penting mereka sempat terganggu oleh seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Natasha, seorang wanita PSK. Tak hanya itu, rencana mereka untuk melakukan aksi pencurian di apartemen kelas pun minta diundur oleh Opel karena bentrok dengan jadwalnya bersama Natasha untuk pembuatan film. Skal vi lage en ny film med henne før hun stikker tilbake? Film. Ya, film panas yang diperankan oleh Natasha dan Opel. Mereka menayangkan siaran langsung melalui kamera CCTV yang terpasang di kamar Opel. Dengan penonton langganannya adalah para petugas pengawas layar monitor CCTV. Walaupun hanya adegan unboxing dan permainan jari jemari saja yang mereka tampilkan, karena sengaja Opel memasang kamera tidak menghadap langsung ke ranjang. Namun Roger berhasil meyakinkan Opel bahwa segera mendapatkan lukisan itu lebih penting sebelum lukisan tersebut dipindahkan ke museum. Bahkan, menurut Roger dengan hasil penjualan lukisan tersebut, Opel bisa membayar PSK itu untuk seumur hidup. Singkat cerita, keesokan harinya Roger bertemu dengan Klaas di sebuah restoran untuk membicarakan tentang lowongan pekerjaan. Dan dengan alasan sebagai informasi tambahan untuk kliennya, mereka melanjutkan pembicaraan sambil bermain squash. Roger akhirnya mendapatkan informasi mendetail tentang Klaas yang ternyata seorang duda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pria itu, termasuk tentang seekor anjing miliknya yang akan dia bawa dari Amsterdam esok lusa. Namun yang sempat membuat Roger kaget adalah melihat bekas luka di punggung Klaas yang kemudian diketahui bahwa dia mendapatkan luka itu ketika masih bertugas di kemiliteran. Dari penjelasannya, ternyata Klaas merupakan mantan pasukan khusus yang ahli dalam pelacakan. Ja, menneskene savnede efter. Ja da? Singkat cerita, malam harinya Roger pulang, namun dia tidak mendapati Diana di rumahnya. Sepertinya Roger ingin memastikan perkataan Klaas. Kemudian dia menelusuri informasi tentang mantan direktur hotel tersebut. Dan ya, Klaas sebelum diangkat menjadi direktur hotel pernah dikontrak NATO tergabung di kemiliteran pasukan khusus Denmark untuk misi pelacakan. Bersama timnya yang diberi nama Trek, Klaas berhasil dalam serangan melawan teroris di Benin, sebuah negara di Afrika Barat. Namun hal itu tak menyurutkan niat Roger untuk melakukan aksinya. Seperti biasa dengan bantuan Opel yang mengontrol dan menonaktifkan alarm dari pusatnya, karena keesokan harinya dia berhasil masuk ke apartemen Klaas yang ditinggalkannya ke Amsterdam. Tak perlu lama, Roger bisa menemukan sebuah ruangan tempat penyimpanan berbagai benda antik dan beberapa lukisan, yang salah satu di antaranya adalah lukisan yang dia incar. Roger sempat dikejutkan suara anjing di bagian bawah apartemen itu yang sepertinya mencium adanya bahaya. Akan tetapi wanita si pemilik anjing tersebut sepertinya terburu-buru untuk pergi. Setelah selesai melakukan aksinya, Roger sempat melewati sebuah ruangan yang dari celah di balik jendela dia bisa melihat anak-anak sedang asyik bermain di luar. Sempat terbesit di pikirannya tentang memiliki anak seperti yang diharapkan istrinya. Dan sepertinya Roger ingin mengutarakan niatnya tersebut. Kemudian dia menghubungi Diana. Namun alangkah terkejutnya Roger ketika mendengar suara dering ponsel di ruangan kamar sebelah dalam apartemen itu. Dan lebih terkejut lagi ketika dia mendapati ternyata ponsel Diana yang sedang ia panggil berada di bawah selimut yang terlihat berantakan. Tampaknya ponsel milik Diana tertinggal setelah dia dan Klaas bermain perang guling di atas kasur tersebut. Roger sempat tercengang dan sudah dipastikan otaknya traveling, membayangkan apa yang telah terjadi antara Klaas dan Diana di atas tempat tidur itu. Namun Roger hanya meletakkan kembali ponsel tersebut. Satu hal yang pasti, ketakutannya selama ini terbukti. Singkat cerita, malam harinya dengan langkah gontai tak terarah,
Roger pulang ke rumah. Dia mendapati Diana sedang nonton TV. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Sein du? Jeg prøvde å ringe deg på mobil. Var noe viktig? Ja, jeg finner den ikke. Jeg må ha glemt den på galleriet. Dengan watados, Diana mengajak Roger untuk nonton TV bersama. Namun dengan alasan kelelahan, Roger menolaknya. Keesokan harinya di kantor Roger, ketika sedang berlangsung meeting yang dihadiri orang-orang dari Pathfinder dan kelas yang membahas tentang keahliannya dalam melacak menggunakan GPS. Dengan kelebihannya, kelas mampu melacak targetnya di jarak ratusan mil. Akan tetapi kelemahan dari alat yang dikembangkannya tersebut sensitif terhadap lumpur. Namun sepertinya Roger tak kuasa menahan gejolak di dalam dadanya. Darahnya seakan mendidih ketika berlama-lama memandang wajah kelas. Otaknya kembali traveling membayangkan apa yang telah kelas perbuat bersama istrinya. Sehingga dia kurang fokus tentang isi pembicaraan di rapat itu. Dia baru sadar ketika salah satu orang Pathfinder bilang keputusan kelas untuk diterima ditentukan oleh Roger sebagai orang yang mempromosikannya. Dan tentu saja tak mungkin semudah itu Roger rela membantu orang yang telah meniduri istrinya. Kemudian dengan tegas Roger bilang karena ada beberapa kandidat jadi harus melalui proses pemilihan terlebih dulu. Karena yang menginginkan posisi tersebut bukan cuma kelas seorang. Mendengar hal itu sontak saja membuat kelas terlihat kecewa. Dan dari sinilah akar permasalahan yang memicu terjadinya kengerian dimulai. Roger kemudian menghubungi Ope, memerintahkan dia untuk segera menjual lukisan curian tersebut. Namun ketika dia keluar dari tempat parkir, tiba-tiba pria kurang tinggi itu dihampiri selingkuhannya. Meskipun Roger sempat melarang Lotte untuk tidak menemuinya dalam keadaan seperti itu, Lotte seperti terlampau sange dengan alasan rindu lama tak jumpa, dia memaksa Roger untuk bercumbu di dalam mobil. Namun kemudian Roger malah mengusirnya. Sesampainya di rumah, kemudian Roger makan siang bersama Diana, seperti biasa. Namun raut muka Diana berubah ketika Roger membahas tentang hasil meetingnya bersama kelas. Karena Roger bilang semua tidak baik-baik saja. Dan kelas sudah dipastikan tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Bahkan Roger akan menghubungi semua instansi lain supaya kelas tidak mendapatkan pekerjaan di negara tersebut. Apalagi ketika Roger menanyakan ponsel milik Diana. Dengan berusaha menyembunyikan perasaan gugup, wanita jangkung itu menjawab bahwa ponselnya masih tertinggal di galeri. Yang padahal dia sendiri tidak menyadari kalau ponselnya tertinggal di apartemen kelas. Keesokan harinya Roger dikejutkan dengan keberadaan Ope yang tak sadarkan diri di dalam mobil yang terparkir di garasinya. Ove? Sepertinya Roger mengira Ope sudah tak bernyawa. Tak mau kejadian itu diketahui Diana, kemudian dengan panik dia memasukkan Ope ke bagasi. Roger menemukan jarum suntik aneh di jok mobilnya. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan keberadaan Diana yang menghampirinya ke garasi. Hei. Sepertinya Diana cuma merasa khawatir karena Roger yang hendak berangkat kerja, namun dia tak kunjung keluar dari garasi tersebut. Kemudian masih dengan kepanikannya, Roger membawa Ope ke tepi danau. Dengan memasukkan beberapa batu ke pakaian Ope sebagai pemberat agar mayatnya tak mengambang di permukaan air. Namun tiba-tiba Ope meronta dan membuat Roger panik. Ternyata rekannya tersebut masih hidup dan segera ia menarik tubuh Ope kembali ke darat. Ove! Disitulah diketahui bahwa Ope terkena racun dari jarum suntik yang membuat dia tak sadarkan diri. Dengan mengerang kesakitan, Ope meminta Roger untuk segera menghubungi polisi.
Tetapi pria kurang tinggi itu sepertinya tak ingin melibatkan pihak rumah sakit atau polisi dalam masalah itu. Roger kemudian berinisiatif untuk memberikan Ope susu sebagai upaya menetralisir racun yang mulai menjalar di tubuh rekannya. Dan ketika dia mengambil susu di lemari es, Roger menemukan pistol di sana. Namun ketika dia kembali untuk memberikan susu itu kepada Ope yang terbaring di kasur, nampaknya dia sudah hilang kesabaran karena tiba-tiba Ope menodongkan Uji yang kemudian dengan refleks Roger membalas tembakan itu dan ternyata tepat mengenai kepala Ope yang tewas seketika. Roger seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi dengan begitu cepatnya. Namun di luar rumah tersebut ternyata kelas dengan alat pelacaknya sudah berhasil menemukan lokasi keberadaan Roger. Kelas sempat menghentikannya, namun kali ini Roger berhasil kabur dengan mobilnya. Terngiang kembali diingatan Roger tentang kelas yang memiliki kemampuan untuk melacak menggunakan GPS. Oleh karena itu, demi menghilangkan jejak, dia buang semua peralatan dan aksesoris yang berbau elektronik. Kemudian Roger berganti menggunakan mobil milik Ope. Bahkan dia membuang semua pakaian yang menempel di tubuhnya ke danau, termasuk cincin kawinnya. Sambil berganti pakaian menggunakan seragam kerja milik Ope, sepertinya dia memacu mobilnya ke pinggiran kota. Dan ternyata Roger menuju kabin di tengah hutan, tempat yang biasa ia gunakan untuk meeting bersama Ope. Seorang pria petani tetangganya yang baik mengizinkan Roger untuk menyembunyikan mobilnya di gudang, walaupun ujung-ujungnya dia meminta imbalan. 500! Du kan stå gratis nede på veien, vet du. Sesaat kemudian, lagi-lagi kelas berhasil melacak lokasi keberadaan Roger. Kali ini dia datang bersama anjingnya. Dan pria petani tadi sepertinya menaruh curiga dengan kedatangan kelas. Bukannya pria itu merahasiakan keberadaan Roger, alih-alih dia memanfaatkan keadaan dengan memberikan informasi keberadaan Roger di kabinnya, dengan harapan dia dapat imbalan yang lebih dari yang Roger berikan. Sementara itu Roger yang tampaknya merasa aman menaruh pistol di atas meja, tetapi dia masih kebingungan untuk menyembunyikan lukisan curiannya. Kemudian dia berinisiatif untuk menyembunyikan lukisan itu di sebuah toilet kecil yang terpisah dari kabinnya. Namun tiba-tiba dia melihat kelas bersama pitbullnya sudah berada di luar. Kelas mulai menggeledah ke dalam kabin. Pistol yang Roger simpan di atas meja diambil oleh kelas, sehingga pria pendek itu tak punya senjata untuk melawan. Karena di situ tak ada bangunan lain selain toilet kecil yang terpisah, kelas mulai mendekati tempat persembunyian Roger tersebut. Dan karena tak ada pilihan lain untuk kabur ataupun bersembunyi, akhirnya Roger nekat masuk ke dalam kloset, yang kemudian dengan bermodal potongan pipa untuk bisa bernafas, terpaksa dia perlahan menceburkan diri ke dalam septic tank yang dipenuhi tai. Dan ternyata upaya Roger tersebut berhasil. Kali ini kelas yang kebingungan karena dia tak menemukan Roger di dalam toilet itu. Dan karena alat pendeteksinya tiba-tiba berhenti berbunyi, akhirnya dia pergi dari toilet itu dan melepaskan anjingnya untuk melacak jejak Roger yang dia kira telah kabur. Merasa bahwa situasi telah aman, Roger keluar dari persembunyiannya. Kemudian dengan menggunakan jurus langkah 1000, dia lari menerobos hutan untuk menuju mobilnya yang berada di gudang. Namun sial, mobilnya tak bisa menyala, karena tentu saja kelas sudah menyabotase mobil tersebut supaya tidak bisa digunakan kabur oleh Roger. Kemudian pria berlumuran tai itu berniat kabur menggunakan traktor. Namun karena dia membutuhkan kunci untuk bisa menjalankan benda tersebut, segera dia menemui petani pemilik gudang. Akan tetapi, Roger mendapati pria tersebut sudah tergeletak tak bernyawa di rumahnya. Tampaknya hal itu tidak penting bagi Roger. Yang jelas, dia berhasil menemukan kunci traktor di saku pakaian pria itu. Akan tetapi ketika Roger kembali ke dalam gudang, tiba-tiba anjing kelas berada di depan pintu dan terjadilah pertarungan sengit antara Roger versus Pitbull.
Yang meskipun anjing tersebut sempat menggigit bahu Roger, akhirnya pria berlumuran tai itu bisa membunuh si anjing dengan menancapkannya ke garpu traktor. Bersama si anjing yang masih tertancap di garpu traktor, Roger memacu benda yang tak bisa diajak ngebut itu dengan panik. Apalagi ketika dia menengok ke belakang, sebuah mobil tampak mengikutinya. Dia menduga bahwa itu mobil kelas yang mengejarnya. Alhasil, kepanikan Roger semakin menjadi. Dan karena dia tidak fokus mengemudi, akhirnya traktor yang dikemudikannya terperosok ke pinggir jalan dan membuat pria itu terlempar. Kecelakaan tunggal tersebut membuat Roger pingsan. Dan mobil yang mengikutinya pun ikut berhenti. Kemudian seorang pria yang ternyata bukan kelas itu menghampiri Roger. Meskipun pria tersebut sempat terkejut, karena ketika tangannya menyentuh pakaian Roger, dia mencium bau busuk. Namun sepertinya pria itu orang baik, karena kemudian ketika Roger tersadar, dia sudah terbaring di rumah sakit dalam keadaan bersih. Roger sempat terkejut setelah melihat mobil hitam yang terparkir di luar. Dia mengira itu mobil milik kelas. Namun dia heran ketika suster perawat datang dan memberitahu bahwa ada 2 orang menunggunya di lorong rumah sakit. Roger ingin memastikan bahwa itu bukan kelas, dan ternyata mereka adalah 2 orang polisi. Kemudian Roger menunggu kesempatan untuk kabur ke arah berbeda. Akan tetapi 2 orang petugas lain mengejar Roger yang akhirnya menemukan jalan buntu. Ternyata petugas itu tim penyidik kasus pembunuhan seorang petani yang kehilangan traktornya. Dan karena sebelumnya Roger mengenakan seragam milik rekannya, jadi polisi mengira pria yang mereka tangkap itu bernama Ope. Sedangkan Roger pikir daripada tertangkap oleh kelas, akan lebih aman apabila dia ditangkap polisi. Oleh karena itu Roger mengiyakan saja ketika polisi mengira bahwa dia bernama Ope. Kemudian mereka membawa Roger menuju kantor polisi setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun di tengah perjalanan, para polisi itu menerima informasi yang ditujukan untuk semua petugas patroli tentang baru saja terjadi pencurian sebuah truk. Dan diperkirakan si pencuri membawa kabur truk tersebut ke arah jalan yang sedang dilalui mereka. Setelah terlihat truk yang melaju di kejauhan, salah seorang polisi yang memegang kemudi kemudian turun untuk menghadang truk tersebut. Namun melihat laju truk yang semakin cepat menuju ke arah mereka, Roger rupanya punya firasat buruk. Bahkan dia tidak fokus ketika salah seorang polisi mulai menginterogasinya. Terngiang kembali di ingatan dia tentang kelas yang mempunyai keahlian melacak targetnya sampai jarak ratusan mil. Roger berpikir bisa jadi Diana bersekongkol dengan kelas saat Diana mengusap rambutnya di depan garasi. Mungkin dia menempelkan alat pelacak sehingga kelas bisa dengan mudah mengetahui dimanapun keberadaannya. Roger sempat meminta semua polisi untuk keluar dari mobil dengan alasan seseorang sedang mengincar nyawanya. Namun karena mereka tak mungkin percaya begitu saja, Roger yang duduk terhimpit dengan tangan di borgol hanya bisa pasrah karena kemudian dan ya, pengemudi truk yang telah menabrak mobil polisi tersebut benar adalah kelas. Sementara itu di dalam mobil yang ringsek dan terbalik, Roger rupanya masih hidup dengan posisi terhimpit oleh polisi di sampingnya yang sepertinya tewas dengan berlumuran darah. Roger mencoba untuk bergerak, namun tiba-tiba dia melihat seseorang sedang mendekat. Segera Roger melumuri wajahnya dengan darah polisi di sampingnya. Kemudian dia berpura-pura mati. Dan benar saja, kelas sudah berada di sana. Setelah memastikan bahwa Roger sudah tak bernyawa, kemudian pria yang seperti tak punya rasa belas kasihan itu pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah merasa cukup aman, kemudian Roger merangkak keluar dari himpitan mayat polisi di mobil yang terbalik itu. Kemudian sambil menahan rasa sakit, dia mengambil kunci untuk membuka borgol di tangannya. Dan dengan sangat kebetulan dari tas polisi yang mati mengenaskan itu, Roger menemukan gunting dan pencukur kumis. Dari sinilah kecerdikan Roger mulai dipertontonkan.
Demi menghilangkan alat pelacak yang ia prediksi masih menempel di rambutnya, kemudian Roger memangkas habis semua rambut di kepalanya sampai botak. Lalu pria botak itu memasukkan semua helai rambutnya tersebut ke sebuah bungkus kacang yang kemudian diselipkan di pakaian salah satu mayat polisi. Bahkan untuk menghilangkan jejak, Roger memanfaatkan kondisi salah satu mayat polisi yang wajahnya hancur tak bisa dikenali. Untuk sekalian jarinya pun dia remukan menggunakan batu, supaya sidik jarinya sulit diidentifikasi. Kemudian mayat itu dipasangi borgol, sehingga siapapun akan mengira dialah pria yang ditangkap polisi. Membuat alibi seolah Roger tak pernah ada di sana. Dengan berbekal pistol dan pakaian yang ia lucuti dari polisi tersebut, kemudian Roger pergi ke kota untuk mencoba menghubungi Diana menggunakan telepon umum. Namun dia tampak ragu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Apalagi dengan kondisinya yang penuh dengan luka yang meskipun sudah dibersihkan, tapi tetap bercucuran darah membuat orang-orang yang melihatnya merasa aneh, bahkan ketakutan. Oleh karena itu Roger memilih pergi menjauh dari keramaian. Di sisi lain, Brad Sperry bersama timnya melakukan olah TKP di kabin tengah hutan. Mereka mengumpulkan semua barang bukti yang mereka temukan, termasuk lukisan curian yang disembunyikan Roger di toilet. Sementara itu, Roger ternyata lebih memilih mendatangi rumah Lotte, selingkuhannya. Sepertinya Roger tak menaruh curiga apapun terhadap wanita itu. Bahkan Roger tak mau melibatkan Lotte dalam masalahnya. Dia datang ke tempat itu hanya berniat untuk membersihkan dan mengobati luka-lukanya. Karena Lotte tak kunjung kembali setelah berpamitan untuk mengambil air di kamar mandi, kemudian pria botak itu berniat mengambil gunting di laci lemari. Namun Roger terkejut melihat sebuah pensil yang sama persis dengan milik kelas yang pernah ia pinjam sebelumnya berada di dalam laci tersebut. Dengan 1000 tanya sesak di dada, Roger segera menghampiri Lotte yang belum juga keluar dari kamar mandi. Kemudian beruntung pria botak itu berhasil merebut ponsel yang sedang dipegang selingkuhannya tersebut, dan ternyata wanita itu mencoba mengirim pesan memberitahu kelas bahwa Roger berada di sana. Sempat terjadi percekcokan dan di bawah todongan pistol terungkaplah bahwa wanita itu terlibat dalam sebuah rencana besar orang-orang dari Hotte. Diketahui perusahaan tersebut telah mengalami permasalahan finansial. Dan semua telah disetting dari mulai Lotte supaya bisa menjalin hubungan dengan Roger, yang kemudian wanita itu ditugaskan untuk mengenalkan Roger dengan kelas yang ternyata masih bekerja untuk Hotte. Mereka membutuhkan teknologi dari Pathfinder untuk menyelamatkan perusahaannya. Maka dari itu, mereka ingin memanfaatkan kemampuan Roger untuk mempromosikan kelas menjadi direktur Pathfinder yang notabene adalah perusahaan pesaing dari Hotte itu sendiri. Namun karena Roger tak mau mendatangi Lotte lagi, mereka merubah rencana dengan membuat sebuah kebohongan tentang kelas yang sebenarnya tidak memiliki apartemen warisan neneknya. Dan begitupun kebohongan tentang lukisan antik yang sebenarnya palsu, hanya untuk memancing agar Roger tertarik. Masih menjadi pertanyaan apakah Diana ikut terlibat atau tidak. Namun tentang alat pelacak yang bisa berada di rambut Roger, ternyata Lotte sendiri mengakui bahwa dia yang menempelkannya ketika menemui Roger di dalam mobil. Pria botak itu sempat kehilangan kesabaran, tapi emosinya segera mereda ketika Lotte mengeluarkan jurus pamungkasnya, yakni meneteskan air mata. Bahkan Roger menurut saja ketika Lotte meminta untuk diambilkan segelas air minum. Dan lagi-lagi, tipu daya wanita ini mampu membuat Roger lengah karena kemudian namun akhirnya pria botak itu tak segan lagi untuk menembak mati perempuan tersebut. Di sisi lain, kelas sedang menonton acara berita di TV. Informasi tentang para petugas yang mengevakuasi korban yang dinyatakan kecelakaan mobil yang terjatuh ke jurang. Media mengabarkan bahwa tersangka pencuri traktor dinyatakan ikut tewas, berikut ketiga dari 4 polisi, namun 1 di antaranya belum ditemukan. Sementara itu, malam harinya Roger pulang ke rumahnya menemui Diana. Setelah Roger pergi dari rumah, wanita jangkung itu tampak sangat merasa kehilangan. Dan tanpa ditanya, Diana menjelaskan bahwa antara dia dan kelas
Tak ada hubungan serius, hanya sebatas pelampiasan saja karena merasa kecewa setelah cekcok dengan Roger perihal keinginannya untuk memiliki anak. Namun setelah Roger yang menurutnya kabur dari rumah membuat Diana sadar bahwa dia terlalu memaksakan kehendaknya. Bahkan dia sangat menyesali perbuatannya. Singkat cerita, Roger telah menceritakan semua yang telah terjadi kepada Diana, yang dengan hati-hati membersihkan dan mengobati luka-luka di tubuh suaminya. Jeg må fjerne bevis. Har du tenkt å gjøre noe? Jeg vet ikke. Vi kommer snart til å finne ut hvem som døde i ulykken. Dan saat itulah Diana mengungkapkan isi hatinya tentang perlakuan Roger selama ini, yang dari hasil mencuri dia suka memberikan barang-barang mahal yang sebenarnya tak ia perlukan. Dan walaupun tujuan Roger untuk membuat senang istrinya, namun hal tersebut sejatinya tak membuat Diana bahagia. Jeg har vært redd for at du skulle forlate meg. Roger pun mengakui selama ini ketakutannya apabila memiliki anak suatu saat ia akan mengetahui pekerjaan ayahnya yang seorang pencuri. Kemudian anak dan istrinya akan membencinya. Intinya, terlepas dari apa yang telah terjadi, mereka tetap saling menyayangi apa adanya. Keesokan harinya, Diana kembali mendatangi apartemen kelas. Tanpa menaruh curiga, kelas dengan senang hati menyambut Diana. Sementara itu, Roger hari itu mendatangi tempat di mana mayat-mayat polisi itu disimpan. Ketika salah seorang petugas lengah, dia berhasil menyelinap masuk ke ruangan otopsi. Roger mengambil sesuatu dari tempat itu. Sesaat kemudian, Brad Sperry juga mendatangi tempat tersebut dan dia merasa ada yang kurang dari barang bukti yang sebelumnya ia simpan bersama mayat di ruangan itu. Setelah dia periksa, ternyata bungkus kacang yang ia temukan di TKP tak ada di sana bersama barang bukti yang lain. Namun karena benda tersebut dianggap tidak terlalu penting, apalagi malah jadi bahan candaan petugas di sana, mereka pun tak begitu mempedulikannya. Får ikke spise noe spørre. Dan ternyata bungkus kacang yang dimaksud mereka adalah benda yang diambil Roger dari ruangan otopsi tadi. Bungkus kacang yang berisi potongan rambut Roger yang di antara helaiannya ada antena pelacak itu kemudian dibawanya ke rumah Ope, yang di sana mayat dia masih terbujur kaku di atas kasur. Roger kelihatannya sedang merencanakan sesuatu. Dengan persiapan matang menggunakan sarung tangan, sepertinya dia berusaha menghilangkan jejak dan bukti-bukti. Telah terjadi kekacauan yang berujung hilangnya nyawa rekannya di tempat tersebut. Seakan sengaja membawa antena pelacak ke rumah itu supaya kelas mengikutinya ke sana. Dan ya, sesaat kemudian kelas mendatangi tempat itu. Melihat sosok manusia di bawah selimut dengan cipratan noda darah, membuat kelas sejenak heran apa yang telah terjadi di sana. Dengan tetap tenang namun waspada penuh perhitungan, Roger memancing amarah kelas, membahas tentang cinta segitiga antara mereka. Sedangkan kelas yang merasa pede, dia pikir sudah berhasil merebut cinta Diana sepenuhnya. Namun dia tak sadar, kamera CCTV yang disaksikan langsung para petugas keamanan tengah merekam gerak-geriknya. Merasa dipermainkan oleh Roger yang malah tersenyum ketika dia tanya tentang kenapa Roger memancingnya ke sana, mantan pasukan khusus itu akhirnya kehilangan kesabaran yang kemudian sambil tersenyum mengejek karena dia telah mencium aroma kemenangan. Roger menjelaskan bahwa Diana telah membuktikan cintanya terhadap suaminya. Tanpa sepengetahuan kelas, ternyata sebelumnya Diana telah mengganti peluru pistol kelas dengan peluru hampa. Dengan kata lain, wanita jangkung itu menginginkan kematian kelas. Yang kemudian ketika alat pelacaknya kembali mendeteksi pergerakan, kelas terpancing masuk jebakan Roger.
Seakan menantang, Roger kembali memberikan kesempatan kelas untuk menembaknya, karena menurutnya dia tidak tahu berapa banyak peluru yang Diana rencanakan ganti. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh kelas, yang kemudian dia meraih pistol lain yang tergeletak di dekatnya. Namun Roger kembali membalas dengan tembakan untuk menghabisi pria yang telah meniduri istrinya tersebut, dengan disaksikan oleh para petugas keamanan yang telah berkumpul untuk menonton bareng melalui monitor CCTV di kantornya. Kemudian Roger meletakkan kembali Uzi, setelah itu dia keluar melalui jendela rumah tersebut. Dan ternyata Diana telah menunggunya di mobil, menyambut suaminya tercinta yang telah berhasil mengakhiri semua kekacauan itu. Kemudian dengan santai mereka meninggalkan tempat tersebut, membiarkan polisi melakukan tugasnya, mengusut kasus yang telah dirancang dengan sebegitu apik oleh Roger. Pria kurang tinggi namun cerdik itu berhasil merangkai alur peristiwa dengan membiarkan polisi memeriksa barang bukti. Setiap butir peluru dari pistol yang digunakannya untuk membunuh Lotte dia letakkan di genggaman tangan kanan Ope. Sedangkan pistol yang digunakannya untuk mengebangi kepala Ope sebelumnya, dia sengaja meletakkan pistol tersebut di lantai, yang kemudian kelas terpancing untuk mengambil dan menembaknya. Kejadian yang disaksikan oleh petugas pengawas CCTV setelah alarm dinyalakan, mereka menyaksikan siaran langsung melalui CCTV yang terpasang hanya mengarah ke posisi kelas berada. Untuk lebih meyakinkan dan menguatkan bukti-bukti, bahkan Roger ternyata telah menayangkan siaran langsung melalui YouTube. Oleh karena itu, tak hanya pihak kepolisian dan petugas pengawas CCTV saja yang menyaksikan kejadian tersebut, bahkan seluruh dunia bisa melihatnya. Sehingga tersusunlah sebuah alur peristiwa yang ketika pihak kepolisian melakukan konferensi pers, mereka mengatakan telah berhasil mengusut kasus pencuri benda-benda seni, yakni Ope dan Clark yang saling membunuh satu sama lain. Meskipun satu hal yang tak bisa diubah, yakni kondisi Ope yang telah menjadi mayat beberapa hari ketika Roger menembak Clark, dan tim forensik pasti menemukan kejanggalan itu. Namun karena Brad Sperry, seorang detektif terkenal di negara itu, tak menyukai sebuah kasus yang tak terpecahkan, bukan gayanya membuat warga tak bisa tidur dengan nyenyak. Demi menjaga reputasi, dia menyatakan berhasil mengungkap semua dan kasus itu pun ditutup. Beberapa bulan kemudian, terlihat Roger yang hendak berangkat kerja berpamitan kepada Diana yang kelihatannya tengah hamil. Dan film ini pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bila Turunan Mandala pamit. Permios.